Oke baik, apa makna Sync Planner bagi kami? Nah teman-teman, SP itu alat yang membantu saya dan teman-teman untuk fokus. Membantu saya utamanya membebaskan apa yang saya sebut sebagai kekuatan saya, yaitu energi saya, pikiran saya, perhatian saya, itu hanya untuk melakukan hal-hal yang berdampak dalam kehidupan dan membantu saya untuk mengeksekusi apa yang saya rencanakan, bukan yang saya pikir penting secara reaktif. Kadang kan kita pikir ini penting, tapi keputusan itu kita ambil secara reaktif. Tapi kalau kita betul-betul duduk, menuliskan apa yang betul-betul penting buat diri kita, dan kita tuliskan di sebuah alat, yang alat itu nanti akan membantu kita, saya pikir itu jauh lebih powerful. Nah, Sync Planner ini adalah alat yang kalau kita gunakan dengan tepat, itu akan berdampak besar dalam kehidupan kita. Sebelum saya ketemu dengan Pak Agus dan tahu soal Sync Planner, saya itu sulit sekali mengeksekusi tiap rencana yang saya tulis. Saya sudah terbiasa menulis goal itu sejak, lulus SMA. Jadi waktu SMA itu kami sering ikut LIKO ya, kajian-kajian kecil, di sana kita diajarkan tentang membuat mimpi, goal set, dream. Saya buat rencana mimpi saya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Apa hasilnya? Alhamdulillah sangat saya syukuri. 50%, 70% betul-betul membuat perubahan cuma gara-gara menuliskan mimpi dan ditempel dan dilihat setiap hari waktu saya di kampus, waktu saya bisnis pertama kali itu sangat membantu. Tapi tidak bisa saya pungkiri banyak hal yang tidak bisa saya eksekusi padahal saya merasa bahwa saya punya waktu luang banyak, saya punya energi banyak ya, apalagi waktu itu belum nikah dan seperti kebanyakan orang, setiap tahun saya juga bikin resolusi baru. Setiap akhir tahun saya juga bersemangat, "Wah, nanti akhir tahun ini saya harus begini gini gini." Sama seperti kebanyakan orang. Nah, bedanya adalah dengan saya punya Sync Planner, saya jadi punya sesi latihan untuk jauh lebih produktif, lebih peduli dengan high lifetime value saya, lebih sayang sama waktu, lebih awareness sama, keluarga, sama orang-orang yang saya sama orang-orang yang kita cintai. Lebih penting sih sebenarnya kita lebih peka, kita lebih syukur sama waktu yang masih diamanahkan sama kita. Nah, lebih lanjut, kita harus turunkan ekspektasi kita. Sync planner pertama yang mungkin nanti akan kita pakai, yang mungkin teman-teman pakai, itu sudah pasti tidak akan semulus yang kita rencanakan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika saya menggunakan sync planner pertama kali, itu adalah waktu saya, fase saya untuk latihan. Jadi yang terjadi adalah sync planner pertama pasti masih kacau, yang planner kedua kacau juga mungkin, yang planner ketiga masih belum sempurna, itu tidak apa-apa. Dan memang hidup itu adalah isinya proses latihan terus, ya. Kalau di agama saya, agama Islam, hadis soal belajar itu banyak sekali, mulai belajar dari lahir sampai ke liang kubur, belajar itu wajib bagi muslim dan muslimah, belajarlah sampai ke negeri Cina walaupun, di kemudian hari saya baru tahu bahwa hadis itu ternyata, eee tidak hasan ya. Intinya adalah belajar terus, kita di sini terus belajar. Dan yang sangat membantu adalah Sync Planner ini membantu kita mengeksekusi apa yang harus kita lakukan. Karena sebelumnya kita udah rencanain, ya. Jadi saya nggak perlu lagi buang-buang waktu mikir, hari ini harus ngapain, pekan ini harus ngapain, selama 12 minggu ini harus ngapain, itu menguras willpower, menguras baterai kita. Nah, yang akan berkurang baterai itu dari pagi sampai malam dengan urusan fisik dan mental kita. Jadi kalau kita sudah rencanakan, ya Sync Planner akan memandu kita untuk melalui jam demi jam, hari demi hari, supaya kita betul-betul on track. Nah, pada akhirnya teman-teman harus melihat bahwa Sync Planner itu adalah alat, Sync Planner bukan master, kitalah masternya. Sehingga sebagaimana pedang yang dipegang oleh pemula atau pedang yang dipegang oleh seorang samurai, maka pedang ini bisa sangat berbeda sekali manfaatnya. Sehingga Sync Planner ini menjadi alat ukur yang memantau progres kita. Jadi sebagai alat yang membantu kita untuk merumuskan apa yang penting bagi hidup kita, dia juga membantu untuk mengingatkan, "Ayo ini yang harus dilakukan," dan dia juga membantu kita untuk untuk memantau progres, melakukan evaluasi. Jadi bukan untuk menghukum. Kalau nanti sprint planner pertamanya bisa diisi 50%, no problem, ya. Itu adalah pertumbuhan Anda menjadi pribadi yang lebih baik,
di angka 50%, syukuri. Dan kenapa Sing Planner dibuat? Karena ada hal yang kurang, ada hal yang dirasa, kurang dari planner yang sering kita temui di toko buku misalnya, ya. Kalau Anda ke toko buku, Anda akan lihat buku agenda. Buku agenda awal tahun itu pasti akan ada buku agenda dipajang di pintu masuk atau di kasir. Buku agenda 2020, nanti masuk 2021, buku agenda 2021, jadi masuk 2002, nanti pasti ada buku agenda 2022. Nah, ada yang kurang dari buku agenda-agenda itu atau kita sebut sebagai planner di sini, sehingga Pak Agus dengan keinginan belajarnya yang begitu tinggi ya, beliau melihat kekurangan ini, membandingkan dengan planner-planner yang ada, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, dan akhirnya beliau menyusun sebuah planner yang kita sebut sebagai Sing Planner, yang bagi saya itu sudah memenuhi minimum effective dose yang dibutuhkan seseorang untuk saat ini. Kita pun kan selalu bertumbuh di setiap perjalanan. Saya sendiri, Pak Agus, itu kami selalu bertumbuh juga. Jadi mengawali batch 1 sampai batch 5 kemarin, kami bertumbuh dan kami selalu mendapatkan ide-ide baru, selalu belajar lagi, selalu menerima masukan, sehingga formula-formula terbaik untuk memaksimalkan impact dari Sing Planner ke depannya itu selalu kami dapatkan. Sehingga bukan tidak menutup kemungkinan Sing Planner yang hanya alat ini akan berubah lagi nanti menjadi lebih baik, lebih sederhana mungkin, lebih powerful lagi. Sehingga bagi saya, teman-teman, Sing Planner, menjadi tempat teman-teman untuk berlatih. Kapan teman-teman memutuskan untuk stop berlatih, itu keputusan teman-teman. Karena bagi saya berlatih dan belajar itu seumur hidup. Dan Sing Planner ini adalah salah satu teman yang bisa kita gunakan, yang bisa kita ajak untuk melatih diri kita, lebih fokus sama kehidupan kita, lebih fokus sama hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu ibadah kita, keluarga kita, istirahat kita, pertumbuhan diri kita. Dan juga, membantu kita untuk mengevaluasi, apakah diri kita sudah lebih baik? Ingat, kita menua, belum tentu kita membijak. Sourcing Planner membantu kita untuk melewati usia kita menua, tapi juga memastikan diri kita membijak.